Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, kebersamaan dalam keberagaman. Adapun kompetensi dasar dalam bahasa Indonesia 3.2 mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.2 menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Adapun indikatornya 3.2.1 mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan. Indikator 4.2.2 menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, kompetensi dasar PPKN 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Adapun indikatornya 3.4.1 mempresentasikan keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. 4.4.1 menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam materi pelajaran matematika. 3.12 menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. 4.12 mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Adapun indikatornya 3.12.1 memahami alat ukur dan pengukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. 4.12.1 menggunakan alat ukur dan mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam grafik yang sudah disiapkan dengan sistematis. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan benar. Yang keempat, setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman, misalnya kerja bakti, siskamling, gotong royong, dan lain-lain. Yang kelima, setelah mengamati, siswa mampu menentukan banyak sudut pada bangun datar dengan benar. Yang keenam, setelah bereksplorasi, siswa mampu mengukur sudut. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Dan gagasan pendukung adalah kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan gagasan pokok. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin
Dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, gagasan pokok pada paragraf tersebut yaitu menghias kelas adalah tanggung jawab bersama. Sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama hari Minggu sekolah ramai, yang kedua siswa menghias kelas, yang ketiga lomba menyambut kemerdekaan, dan yang keempat pembagian tugas. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan 3. Nah, berikut ini akan Ibu tampilkan paragraf 2 dan paragraf 3. Paragraf 2. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Nah, paragraf 3-nya, siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-temannya berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Nah, lelah tidak terasa ketika tiba waktu zuhur. Udin, Siti, serta teman-teman yang lain beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, dan Dayu, serta beberapa teman yang tidak menjalankan ibadah sholat, melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak, walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Nah, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan 3. Kemudian tulislah jawabannya pada diagram berikut ini. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut adalah contoh kerjasama yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Yang pertama, ronda. Yang kedua, kerja bakti. Dan yang ketiga, gotong royong. Duduklah dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kemudian carilah informasi tentang salah satu kerjasama di lingkunganmu. Dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Kerja sama gotong royong, contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan, membangun tempat ibadah, membuat jembatan kampung, dan membuat pos ronda serta mengecor jalan. Yang bukan contohnya, yang pertama bekerja membangun tempat ibadah tetapi mendapatkan upah. Yang kedua bekerja membangun fasilitas umum tetapi mendapatkan rupiah. Ciri-ciri gotong royong. Yang pertama dilakukan bersama-sama oleh beberapa anggota masyarakat. Yang kedua, tidak mendapatkan imbalan dan bersifat sukarela.
Yang ketiga, tidak dilakukan untuk kepentingan umum. Pengertian dari gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Sudut bangun datar. Yang pertama, bangun datar segi 4. Di dalam segi 4 ini, banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya juga 4. Kemudian bangun datar yang kedua, segitiga. Di dalam segitiga ini, sisi, sudut, dan titik sudutnya adalah 3. Nah, sekarang coba tentukan berapa banyak sudut dan titik sudut dari bangun datar di atas. Dari bangun datar segi 4, bangun datar trapesium, bangun datar belah ketupat, dan bangun datar jajar genjang. Teknik mengukur sudut. Yang pertama, memegang busur dengan benar. Yang kedua, meletakkan busur sudut dengan tepat. Nah, jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, di Provinsi Sumatera Barat. Dinamai jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan besar pada 4 sisinya. Tentukan sudut-sudut yang ada di jam gadang tersebut. Kemudian ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita.